الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang persoalan apabila roh dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pandangan itu mengikuti ruh yang dicabut tersebut. Karena itu maka ketika seorang meninggal biasanya matanya terbuka. Yang kedua, kita sudah membahas tentang pembahasan untuk menyegerakan jenazah orang yang sudah meninggal. Dan pada pembahasan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari pembahasan sebelumnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu basti thawbi 'ala al-qabri 'inda dafni. Bab pembahasan. Bastun itu artinya membentangkan. Membentangkan apa? Ats-tsaubi. Jadi pakaian atau kain. Ats-tsaub ini artinya pakaian atau baju, tetapi yang dimaksud di sini adalah kain. Bastut tsaubi, membentangkan kain. Alal qabri, di kuburan. Inda dafni, pada saat ketika menguburkan seseorang. Dafnun itu artinya menguburkan. Ruya, diriwayatkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabi'a janazatan, pernah mengikuti janazah. Falamma suliya 'alaiha, pada saat ketika jenazah itu disolatkan, da'a bithaubin busita 'alal qabri. Rasul kemudian da'a, meminta. Meminta apa? Meminta bithaubin, kain atau baju. Yang dimaksud di sini adalah kainnya. Busita, yang kemudian kain itu dibentangkan alal qabri, di atas kuburan. Makanya disunnahkan kalau kita menguburkan seseorang itu di atasnya ada bentangan kain. Jadi jangan plong aja, tapi ada kainnya. Kita pernah lihat kan? Nah, itu ada kain. Maksudnya apa? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattali'u fil qabri. Jangan kalian melihat ke dalam kubur. Maksudnya itu. Kenapa? Fa innaha amanatun. Makanya ditutup tuh. Karena persoalan ini adalah amanah. Sesuatu yang harus dijaga. Kenapa? Karena bisa jadi pada saat itu ada sesuatu. Biasanya kan kita nggak tahu tuh. Tapi kalau kita lihat, kita melihat ke dalam kubur, lalu ada sesuatu terjadi, kita sering cerita itu. Jadi fitnah. Itu maksudnya gitu. Farubbama umira bihi ilan nar, boleh jadi. Rubbama itu boleh jadi. Kalau bahasa Arab rubbama itu mungkin, boleh jadi. Boleh jadi apa? Boleh jadi umira bihi ilan nar, orang itu diperintahkan dibawa ke neraka. Kalau orang yang dikuburkan bukan orang baik-baik itu. Fayasma'u, lalu kemudian dia mendengar apa? Sautas salasil, mendengar ada suara rantai-rantai. Makanya di sini dibicarakan tentang persoalan siksa kubur. Nah, siksa kubur ini ada beberapa hal yang perlu dipahami yang nanti kita akan jelaskan. Tapi sebelum masuk persoalan tersebut, kita perlu menjelaskan tentang penggalian kuburan. Penting nih. Kuburan itu ada dua model.
ada yang disebut dengan asyak. Asyak itu artinya digali kuburan sedalam 1 meter 65 tuh. Atau sekitar 2 meter lah. Jadi jangan 1 meter digali, tapi sekitar 1 meter 50 atau 2 meter. Kenapa? Supaya berdirinya seseorang. Kita ini kan seringkali hanya cuma 1 meter tuh. Padahal yang bagus adalah sekitar 1 meter 50 sampai 2 meter. Itu yang bagus. Nah, kalau asyak itu kuburan di tengah-tengahnya digali. Jadi ada kuburan digali, nanti di tengah-tengahnya itu buat jenazah. Itu namanya asyak. Kalau seandainya tanahnya itu gembur, cepat rubuh ya, maka yang afdal adalah asyak. Jadi kalau kita buat gambarannya, ini kan kuburan gini nih, gitu kan? Nah di tengah-tengah kuburan itu digali sekitar beberapa untuk tempat jenazah, yang nanti akan ditutup dengan kain papan. Itu kalau tanahnya gembur. Karena kalau tanahnya gembur kan bisa aja rontok tuh. Tapi kalau tanahnya kuat, itu pakai yang disebut dengan al-lahat. Makanya tiang lahat atau lubang lahat. Itu digali pinggirannya tuh. Itu namanya lahat itu. Jadi ada 2 model. Kalau kuat pakai lahat. Nanti baru ditutup oleh papan. Biasanya yang tahu tukang gali kubur tuh. Harus ada ilmunya, jangan main gali-gali aja. Dan orang yang nyuruh gali harus ngajarin, ini harus 1,5 meter ini. Atau 1 meter 60, 50 atau 60. Kadang-kadang tukang kubur yang penting dibayar, nggak mau capek, cuma 1 meter aja digali. Namanya tukang kubur. Kalau dia nggak ngerti agama, ya begitu. Yang penting dapat duit, kan lumayan itu. Apalagi gali semakin dalam, semakin capek bagi dia kan. Makanya dia kadang-kala 1 meter aja. 1 meter segini dong. Segini, harusnya di atas segini kita. Hah? Oh, seposel lebih parah lagi tuh. Nah, itu parah itu. Sepinggang itu kalau ada binatang bisa kecium baunya. Segitu ya. Itu nggak mau capek tuh. Meskipun ditumpuk tetap menggalinya, karena kan udah jadi tulang belulang. Udah nggak ada bentuknya lagi tuh kalau orang sudah meninggal puluhan tahun itu, paling tulang. Kalau memang dia wali Allah, itu masih utuh kan. Tapi kan nggak mungkin wali Allah di kober itu. Jadi bisa tempat ziarah nanti, repot. Nah, pada saat ketika selesai menggali kubur, memasukkan jenazah ke dalam kuburan, ke tiang lahat, nah, kemudian ambil 3 genggaman tanah itu. Tuh. Ya. Jadi 1 tanah diambil tuh kan tanah digini aja tuh. Dibilang minha khalaqnakum. 1. Ambil lagi yang kedua, wa fiha nu'idukum. Artinya apa itu? Dan di dalam tanah kami akan mengembalikan kamu itu. Wa minha khalaqnakum, dari tanah kami ciptakan kau. Dan ke dalam tanah kami akan kembalikan kau. Itu tanah kedua itu. Baru ambil tanah ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu ayat Al-Qur'an. Dan dari tanah kami akan kembalikan kalian sekali lagi, nanti dibangkitkan. Jadi 3. Nah, setelah 3 itu kemudian sebelum dimasukkan ke dalam kuburan tuh baca surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. 7 kali. Nah, setelah 7 kali baru dilempar. 1, 2, 3. Kenapa? Di dalam kitab I'anatul Talibin tuh, kitab I'ana Said Bakri Syato yang merupakan syarah dari kitab Fathul Mu'in yang dibaca di Mushola At-Taqwa. Itu syarahnya atau hasyiahnya itu menjelaskan kalau itu dilakukan, kata Said Bakar Syatro, itu mayit insya Allah tidak akan disiksa di dalam kuburnya.
Ya insya Allah, kan kita nggak tahu apa yang terjadi ya. Ya dari ke situ lagi. Hush. Nah, pada saat ketika seorang sudah dikuburkan, maka kemudian SOP-nya, prosedurnya, itu kemudian datang malaikat kan. Setelah malaikat datang, maka kemudian diajukan pertanyaan. Maka soalul munkar wal nakir, soalul malakain, itu keyakinan kita akan datang malaikat munkar dan nakir mempertanyakan 6 pertanyaan. Kalau 6 pertanyaan itu dijawab lulus, maka kegembiraan dia. Tapi kalau dijawab tidak lulus, maka disitulah awal penyiksaan yang disebut dengan siksa kubur. Siksa kubur itu ada 2 macam, biar kita tahu ini. Ada siksa yang ghairu munqati la yanqati'u abadan, tidak berhenti dan terus menerus terjadi sampai hari kiamat. Dari dikuburkan sampai hari kiamat disiksa terus tuh. Siapa? Orang-orang kafir. Di dalam Al-Quran itu disebutkan pada saat menceritakan Fir'aun. Fir'aun meskipun matinya tenggelam tetapi disisa dalam kubur. Kok bisa? Dia kan nggak dikuburin tuh Fir'aun. Fir'aun itu berada di dalam peti dan sekarang diawetin tuh. Jadi mumi Fir'aun. Diawetkan bukan berarti Fir'aun itu wali min auliyaillah kan. Kalau wali kan insya Allah mayitnya enggak dimakan cacing tanah. Nah Fir'aun enggak dimakan cacing tanah itu. Itu artinya bukti Allah ingin mengabadikan supaya orang-orang setelah itu mengambil pelajaran tentang kejahatan Fir'aun. Nah Fir'aun itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Siksa kuburnya, maka yang disisa itu adalah ruhnya, bukan jasadnya. Kalau jasad masih utuh, tapi ruhnya yang disiksa. Kan kita pernah jelaskan. Bagaimana kalau orang tenggelam, kan hilang tuh mayitnya. Yang disisa ruhnya kok, bukan jasadnya. Nah yang disiksa itu adalah ruhnya. Maka kata Allah dalam Al-Quran, An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Kata Allah, api neraka itu diperlihatkan kepadanya siang hari sampai malam hari, setiap hari. Dan pada hari kiamat nanti Allah mengatakan adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Masukkan Fir'aun beserta bala tentaranya yang pernah mengejar Nabi Musa asyaddal adzab. Azab yang sangat pedih. Itu orang kafir, termasuk orang murtad. Nah kita baru dengar Dahlan Iskan mulai murtad nih, ya kan? Kenapa? Meskipun belum ada pengakuan dia murtad, tetapi ritualnya sudah mengatakan dia murtad. Karena orang murtad itu ada beberapa hal yang bisa buat orang murtad. Dan itu lagi pembahasan kita di Mushol Al-Mubarak tuh, sampai 3 kali pertemuan belum selesai. Nah salah satunya adalah melaksanakan ritual agama lain. Dan dia terlihat melaksanakan ritual agama lain, maka otomatis dia keluar dari Islam. Kita nggak usah ragu, bilang dia murtad. Kenapa? Karena ritual lain dia laksanakan. Bahkan memakai pakaian orang-orang non-muslim, misalnya, dan meyakini atau pakaian-pakaian ibadahnya, lalu meyakininya, maka itu keluar dari Islam. Seperti apa? Sukmawati. Kan pernah itu dia melakukan ibadah dengan pakaian ibadahnya orang Hindu, otomatis dia murtad. Tapi dia proklamirkan, dia nyatakan dia keluar dari Islam masuk agama Hindu, itu lebih jelas kelihatan. Begitulah cara Allah menyesatkan orang. Orang bisa disesatkan Allah karena ucapan-ucapannya. Makanya ucapan-ucapan seorang, misalnya merendahkan Allah, merendahkan para ulama, merendahkan para nabi dan seterusnya, itu bisa membuat dia murtad. Dan kalau sudah seperti itu, itulah musibah terbesar yang dialami oleh seseorang. Yang kedua, azab yang ghairu munqati, atau azab yang bukan ghairu munqati, yang munqati terputus, tidak terus menerus. Siapa? Ya orang-orang kayak kita ini nanti nih.
Kan nggak mungkin kita ini bersih banget kan? Ada kesalahan kita. Nah itu nanti disiksa tuh di dalam kubur, tapi sementara. Sesuai dengan kadar dosa yang kita buat, maksiat yang kita lakukan. Meskipun yang penting masih beriman, maka kalau seandainya diazab, tapi semoga kita nggak diazab ya, itu diazabnya sementara. Atau misalnya dia diazab sementara karena ada orang yang doain dia. Yang pertama karena dosanya kecil. Kalau dosa kecil kan nggak mungkin sama dengan dosa besar kan? Atau sama dengan dosanya orang-orang kafir. Kalau orang kafir dosanya di akidah, kejahatannya di akidah. Kita akidah no problem, nggak ada masalah. Tapi mungkin dalam kehidupan kita banyak masalah dengan Allah, dengan manusia yang lain. Dengan Allah ya ibadah kita mungkin kurang bagus. Dengan orang lain kita curi haknya, zalim terhadap orang lain. Nah itu yang bisa membuat azab di kubur. Itu bisa sementara. Atau mungkin ada orang yang setiap saat doain kita. Misalnya doa orang yang masih hidup ke kita, salah satunya tahlil. Tahlil itu kan doain kita tuh. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat. Dapat tuh orang-orang mukmin, itu yang mengurangi itu. Atau misalnya istighfarnya orang yang masih hidup. Minta ampun buat dia itu, buat orang itu. Ya Allah ampunilah dia, ampuni dan seterusnya. Sama dengan yang dilakukan orang-orang yang melakukan tahlilan. Atau sedekah dari orang yang hidup terhadap orang yang meninggal. Makanya kalau kita setiap Jumat Tromol lewat itu, meskipun cuma 5.000, 10.000, niatin tuh buat orang tua kita yang sudah meninggal. Mungkin 10.000. Ya Allah saya sedekah, niat untuk orang tua saya. Dan seluruh orang beriman. Nah, itu manfaatnya mereka dapat, pahala kita nggak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus pakai strategi. Kenapa? Penting untuk mencari pahala yang besar dan orang lain juga dapat, harus pakai strategi. Ada dasarnya itu adalah, ini penting sebelum kita lanjutkan, Nabi pernah lewat 2 kuburan. Kuburan yang pertama dan yang kedua itu sedang disiksa. Keduanya disiksa karena melakukan dosa besar. Yang pertama, dosa besarnya adalah kalau kencing nggak pernah cebok. Tuh, dianggap dosa besar itu. La yastatiru minal baul. Kalau kencing sembarang. Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Yang lainnya itu yang disiksa karena ketika di dunia dia suka ngadu domba itu, seperti para buzzer itu. Buzzer itu. Yang kedua, orang-orang yang suka ngadu A dan ngadu B, dzul wajhain. Yang punya 2 wajah itu. Di sana dia ngomong ini, di sana dia ngomong ini, diadu kita berdua. Nah, itu termasuk tuh. Nah, akhirnya Nabi kemudian mengambil satu pelepah korma yang masih basah dibagi 2. Fasyaqqaha nisfain, dibagi 2. Yang satu ditaruh di kuburan satu, yang satu di kuburan yang satu. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Kenapa kau lakukan ini? Apa kata Nabi? La'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Semoga ini pelepah ini bisa meringankan keduanya yang sedang disiksa dalam kuburnya selama pelepah korma ini masih basah. Makanya di kuburan kita tanam pohon tuh masih hidup, yang itu bertasbih, itu bisa meringankan orang yang sudah meninggal dan pada saat ketika disiksa di dalam kuburnya. Itu dosa besar yang, dan dosa kecil juga termasuk, yang itu nanti enggak selamanya disiksa. Kalau udah selesai di dalam kuburnya. Nah, kita lanjutkan. Wa hadhil illatu tu'ti anna dzalika la yukhtassu bil mar'ati kama qila. Alasan ini, hadhil illah, tu'ti, memberikan satu pesan kepada kita atau memberikan satu hukum kepada kita, anna dzalika, bahwa itu la yukhtassu bil mar'ati kama qila, tidak dikhususkan buat perempuan. Biasanya kan kalau perempuan kita taruh di atasnya pada saat nguburin dia itu kan kain
Alasannya apa? Supaya nanti pada saat ketika dimasukkan dalam kubur, khawatir nanti terbuka kainnya, akhirnya terlihat auratnya. Itu maksudnya. Itu awalnya. Tetapi hadis tadi mengatakan itu tidak khusus buat perempuan saja. Bal yustahabbu bastu thawbi alal qabri lirrajuli wal mar'ati. Tetapi yustahabbu disunahkan bastu thawbi membentangkan kain alal qabri di atas kubur pada saat penguburan buat siapa? Lirrajuli wal mar'ati, untuk laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan bahasa Arabnya mar'ah. Jamaknya nisa. Kalau laki-laki rajulun. Jamaknya rijal. Jadi kalau ada nama rijal tuh laki-laki tuh. Banyak. Wa fi riwayatin ukhra, di dalam riwayat lain, an Anasin radhiyallahu anhu, an Anas ibni Malikin radhiyallahu anhu, dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, sahabat Rasulullah, perawi termasuk perawi terbanyak pada zaman golongan sahabat Nabi, dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, qala la tattali'u fil qabri, jangan ngelihat ke dalam kubur. Kita kan sering tuh nggak usah, biarin aja. Fa innaha amanatun, karena itu adalah amanah yang harus dijaga kalau seandainya ada sesuatu yang bisa membuat aib. Fa'asa ayyahilla atau ayyahulla bil abdi ma qaddarahu Allahu alaihi minal adabi wal uqubah. Fa'asa, fa artinya karena, bahasa Arab, ta'lil, fa ta'lil. Karena asa boleh jadi. Ayyahulla atau ayyahilla bil abdi, boleh jadi terjadi kepada orang itu apa? Ma qaddarullahu ma qaddarahullahu alaihi minal adabi wal uqubah. Boleh jadi terjadi pada orang yang sedang dikubur itu sesuatu azab dan siksa yang Allah tetapkan buat orang itu. Pada saat ketika dikuburkan, itu bisa jadi terjadi sesuatu azab yang Allah tetapkan buat orang itu. Fayura hayyatun sauda'u mutawwaqatun fi unuqihi. Lalu kemudian diperlihatkan kepada siapa? Kepada orang yang melihat itu. Hayyatun sauda. Hayya itu artinya ular. Sauda'u artinya hitam, ular hitam. Mutawwaqatun, yang ngelilit. Mutawwaqatun, yang dililit. Dililit di mana? Fi unuqihi, di leher orang yang dikubur tersebut. Bisa aja kita lihat tuh. Kan ada yang lihat, ada ular hitam tuh. Nah, ini melilit lehernya. Aukila, atau ada yang mengatakan, atau ada perkataan, yu'maru ilan nari, yu'maru bihi ilan nar, orang itu diantarkan ke neraka, fayasma'u, lalu mendengar sautas salasil. Lalu orang itu mendengar suara rantai. Makanya dulu pernah ada tuh film tuh, Misteri Ilahi itu. Pernah dengar ya? Misteri Ilahi kan filmnya serem-serem itu. Cerita tentang azab kubur, siksa kubur. Ada yang dililit ular, ada yang macam-macam lah. Itu cerita benar, tapi difilmkan. Biar kita tahu, nah yang dimaksud dengan ular hitam itu maksudnya apa? Nah, dijelaskan di sini, was-sauda'u al-mazkuratu, yang dimaksud dengan hitam atau ular hitam, al-mazkuratu, yang disebutkan tadi, hiya adalah a'maluhus sayyi'ah, amal perbuatan yang buruk. Kama qalahul ulama'u, sebagaimana perkataan para ulama. Fayatasawwaru, maka tergambar, terlihat, likulli insanin, bagi setiap orang yang melihat, apa tuh? Amaluhu fi suratin qabihatin, amalnya dalam bentuk yang buruk.
yu'adzabu biha, yang disiksa ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi yang terlihat seperti ular hitam yang melilit lehernya itu adalah amal perbuatannya yang buruk, yang melilit dia. Yang dililit jasadnya atau ruhnya? Kalau jasadnya nggak sakit, udah mati. Kalau jasadnya mau ditendang nggak apa-apa. Bisa dipahami ya? Jadi jangan menganggap yang disiksa itu adalah jasadnya. Kalau jasadnya nggak sakit, orang udah mati kok. Tetapi kita menghormati jasad. Meskipun dia sudah mati, tapi jasadnya dihormati. Maksudnya dikuburkan, kembali ke tanah. Kan ada orang yang tidak menghormati jasad dengan dibakar, dikremasi. Bukan cuma di Hindu, di agama lain juga ada itu. Dikremasi jadi debu. Pertama, memang kalau dari segi efisiensi tanah di efisien nggak ada kuburan kan. Kita yang repot tuh nanti. Terlalu banyak meninggal, tanahnya di mana? Tetapi penghargaan terhadap orang meninggal itu adalah dikuburkan. Yang bagus Saudi Arabia. 4 tahun diangkut lagi tuh, ganti yang lain. Berarti apa? Berarti nggak kekurangan. Kalau di sini kekurangan tempat kubur nanti. Makanya kebanyakan orang sekarang di kuburnya itu ditumpuk di situ. Di kuburan ini kuburin lagi sampai 6 generasi di situ. Ada. Hah? Di Kober ya? Boleh nggak? Nah, itu nanti kita bahas ya. Wa qad hakal Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi itu menceritakan, haka itu hikayat ya. Hikayat dari kata haka. Menghikayatkan, menceritakan apa? Anna sahibahu, temannya Abdurrahman Al-Qusari, yang bernama Abdurrahman Al-Qusari, akhbarahu, memberikan informasi ke Imam Al-Qurtubi, annahu tawalla dafna ba'dil wulati bil Konstantiniyah, bahwa dia diberikan otoritas. Tawalla itu mempunyai kekuasaan atau otoritas, kewenangan. Kewenangan apa? Dafna ba'dil wulat, menguburkan sebagian al-wulat. Al-wulat jamak dari wali. Wali itu artinya gubernur, pimpinan wilayah. Maka di Saudi disebut dengan waliul ahdi. Waliul ahdi itu artinya pimpinan wilayah atau amir. Sama dengan amir tuh. Jadi Abdurrahman Al-Qusari ini diberikan tugas, kalau ada gubernur atau pimpinan wilayah itu meninggal, dia yang menguburkan. Falamma hafaru lahu, pada saat ketika hafaru, menggali tanah kuburan tersebut buat seorang gubernur Konstantinopel. Konstantinopel di mana nih? Di mana Konstantin? Hah? Turki. Kalau apa? Kalau yang Spanyol itu Cordova. Al-Qurtubi ini Cordova. Mana tadi? Falamma hafaru lahu, pada saat ketika mereka menggali kuburan untuk seorang gubernur yang ada di tanah Konstantin, wa faragu minal hafri, dan selesai menggali tersebut, wa aradu, dan mereka ingin atau akan ayyudkhiluhu al-qabra, memasukkan jenazah gubernur di Konstantinopel itu ke dalam kuburan. Wa idza bihayyatin saudaa dakhilal qabri, tiba-tiba ada ular hitam di dalam kuburnya. Fahabu, mereka yang gali itu takut. Habu, ya habu, haibatan, itu takut. Takut apa? Ayyudkhiluhu fihi, memasukkan jenazah itu ke dalam kuburan. Karena ada apa? Karena ada ular hitam. Akhirnya mereka pun fahafaru, mereka gali lagi kubron akhara, gali lagi kubur yang lain. Falamma aradu ayyudkhiluhu fiya, pada saat ketika mereka akan memasukkan jenazah itu ke dalam kuburan yang lain tersebut, wa idza bitilkal hayyati fi, tiba-tiba ular yang sama ada di situ. Tuh, bukan ular biasa ini berarti.
Ini ular kiriman Allah ini. Falam yazalu, mereka pun terus menerus masih yahfiruna lahu, menggali kuburan buat gubernur Konstantinopel. Mungkin karena dosanya kebanyakan nih. Kayak pimpinan kita sekarang nih. Ini bisa 50 yang digali kuburan nih. Tukang kuburnya bisa dapat rezeki banyak nih. Yahfiruna lahu, mereka menggali sampai berapa? Ila salatina qabron. Berapa kali kuburan itu digali? 30 digali. Wal hayyatu tata'arradu lahum fil qabri. Wal hayyatu, ular itu tata'arradu, berdiri lahum, di depan mereka, fil qabri, di dalam kubur. Tetap ada ular itu. Meskipun sudah 30 kali yang digali, tetap ular itu ada. Akhirnya menyerah mereka. Fa ajma'a ra'yun nas, mereka sepakat nih, ajma' itu sepakat. Ra'yun nas, pikiran mereka ini sepakatlah. Sepakatnya gimana? Ala ayyadfanuhu ma'atil kal hayyati tasliman lillahi azza wa jalla. Mereka menguburkan jenazah itu bersama ular tadi. Otomatis ular itu yang akan menyiksa dia di dalam kuburnya. Diapakan? Dililit lehernya. Sampai kalau tulang itu jadi remuk. Tulang ini maksudnya ruhnya ya. Bukan jasadnya. Kalau jasadnya nggak sakit. Ruhnya. Karena ruh itu dalam bentuk seperti manusia. Tapi dia sesuatu yang bersifat halus. Tidak bersifat kasar seperti jasad kita. Tasliman. Udah serahin saja sama Allah lillahi azza wa jalla. Nas'alullah al-afiyah wa sitra fid dunya wal akhirah. Amin. Walhamdulillah rabbil alamin.